menuliskan tanggalnya. Tanggalnya seperti yang di sini Bapak Ibu, ini contohnya 21 Maret 2025. Jadi misalnya tadi kalau kita lihat di tahapan kurang lebih itu kan nomor ijazah katakanlah di tanggal 25 Juni ya Bapak Ibu, kurang lebihnya. Jadi misal pun nantinya Bapak Ibu dari masing-masing Satpen memilih untuk tanggal penerbitan ijazahnya itu tanggal 25 Juni ya nggak masalah gitu. Toh dari penentuan kelulusan di tanggal 2 Juni itu ada tahap-tahap yang memang harus dilalui oleh Satpen dan Disdik sebelum ijazah itu terbit gitu ya Bapak Ibu. Itu aja. Terus terkait dengan penulisan hurufnya, apakah kapital semua atau bagaimana? Ini hanya huruf depannya aja. Jadi sesuai dengan EYD gitu ya. Mungkin itu saja, Mas Ya, Adit. baik, Bu Umi. Jadi untuk penanggalan ini tidak ditentukan ya, Bu Umi ya, dan tidak diatur, bisa disesuaikan. Kemudian untuk penulisan biodata di transkrip ini menggunakan kaidah EYD. Kemudian berikutnya eh, pertanyaannya, nah ini dari Kabupaten Lombok Timur, Pak Hud Zamani. Bisa diperjelas mengenai SPTJM dan SKL yang terkait kepala sekolah yang naik haji atau PLT yang akan ditandatangani oleh Kadis. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini bisa untuk yang bertanggung jawab penandatangan mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Umi ya, tapi untuk mekanismenya nanti teman dari Pusdatin mungkin bisa bantu jawab ya untuk proses dokumennya. Silakan Bu Umi dulu mungkin. Baik, terima kasih. Terkait untuk kepala sekolah yang melaksanakan ibadah haji, SK kelulusan, SPTJM, dan SKL ini tidak bisa ditandatangani oleh PLH gitu. Sehingga bagian regulasi di Sekretariat Ditjen PDM telah berkoordinasi dengan Kemendagri bahwa SK kelulusan, SKL, SPTJM bagi kepala sekolah yang melaksanakan ibadah haji ini ditandatangani oleh Kadisdik gitu ya Bapak Ibu. Jadi Kadisdik untuk mekanismenya nanti dijelaskan oleh Pusdatin gitu ya. Terkait di sistemnya bagaimana gitu ya. Jadi yang jelas untuk kasus Kepsek pergi haji, SKK lulusan, SPTJM, SKL ditandatangani oleh Kadis gitu nggih Bapak Ibu. Karena mengingat untuk ketiga dokumen ini kan ada batas waktu penerbitannya gitu. Oke, baik. Kemudian untuk proses dokumennya bagaimana ya dari teman-teman Pusdatin? Untuk kan ada SK kelulusan dan ada SPTJM yang seharusnya ditandatangani oleh kepala sekolah, tetapi kepala sekolahnya ini berhalangan karena salah satu contohnya adalah naik haji. Nah, berarti kan yang menandatanganinya kan harus diubah menjadi kepala dinas. Silakan dari teman Pusdatin. Bisa mute ya, bentar. Ya, yes. Nah, Baik, terima kasih Bapak. Baik, nanti di aplikasi ya bagi satuan pendidikan yang kepala sekolahnya berhalangan, nanti di manajemen ijazah, sebentar saya bisa share screen ya. ya silakan. Oh, belum bisa Pak. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini contoh saya login sebagai kepala satuan pendidikan ya. Kepala satuan pendidikan
di SMP Negeri 1 Bantul. Nanti kita pilih kepala satuan pendidikan, menunya ya. Di sini tercatat kepala satuan pendidikannya adalah Kusmiati ya, jabatannya PLT. Nah, kalau misalnya ada perubahan ini bisa nih aku icon pensil bisa diklik ya untuk perbaikan data ya. Diperbaiki yang status keaktifan ya. Bisa dipilih ya, tidak aktif, berhalangan tetap ataupun berhalangan tidak tetap. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, nanti terkait dengan dokumen pendukungnya bisa dimintakan ke Dinas Pendidikan, Bapak Ibu, terkait dengan tanda tangan dan pengesahannya. Cukup? Oke, baik. Berarti untuk penggantian pejabat penandatangannya bisa dilakukan melalui sistem manajemen ijazah ya, Pak semuanya ya. Iya, Pak. Oh ya, baik. Oke. Baik, semoga bisa menjawab ya Pak Hud dari Kabupaten Lombok Timur. Iya. Untuk perbaikan nanti untuk perbaikan nama kadisnya itu masih dikembangkan sistem ya. Jadi untuk beberapa nanti kemungkinan bisa diketik di atau ditulis manual, Bapak Ibu. Nah, nanti kita tunggu saja penyempurnaan sistemnya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti untuk dari sistemnya seperti itu ya, cuman untuk penggantian namanya nanti masih dalam pengembangannya ya. Mudah-mudahan untuk pengembangan sistemnya bisa dilakukan lebih dengan cepat sehingga bisa ini ya, bisa dilaksanakan sebelum kelulusan SMP. Baik, berikutnya boleh kita ini ya ambil pertanyaan secara live ya, dari Kabupaten Alor, Pak Hans yang tadi pagi sudah mau bertanya. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih Bapak Aditya. Saya sesi pertama tadi memang agak sedikit gangguan, maka suaranya tidak muncul. Oke, pertama mungkin tadi sudah di kolom chat sudah disampaikan dan sudah ada jawaban, hanya penegasan saja. Kebiasaan di sekolah itu ijazah itu dilakukan sidik jari, karena itu mungkin kali ini dipertegas lagi kepada kita semua bahwa tidak perlu untuk dilakukan sidik jari, karena ini hal yang sangat prinsip. Kebiasaan di sekolah itu langsung dilakukan sidik jari. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya coba masuk untuk ubah gelar, untuk menambahkan gelar, tapi belum bisa, lini masanya belum bisa. Mungkin yang jadi pertanyaan juga jadi bahan diskusi di sekolah-sekolah, gelar profesi yang ditambahkan GR, apakah itu layak bisa ditambahkan, misalnya SPD GR itu bisa ditambahkan atau tidak? Karena ini juga menjadi bahan diskusi dari tahun ke tahun dalam penulisan ijazah itu juga. Yang berikut, format untuk unduh SK itu tadi saya cek mungkin belum muncul juga. Apakah prosesnya bagaimana, baru bisa nanti kita bisa unduh untuk format atau template dari SK yang nanti di-upload mati. Itu belum muncul sepertinya. Mungkin ada penjelasan. Yang berikut, ini mungkin penegasan ulang lagi terkait dengan tanggal. Tanggal tidak salah dalam penjelasan tadi itu tanggal ijazah itu dari satuan pendidikan yang menentukan. Dia lini masanya mungkin ada interval, kalau tidak salah tanggal 2 sampai dengan tanggal berapa gitu, supaya bisa jelas. Karena mungkin akan disesuaikan dengan SPTJM yang muncul nanti. Apakah ada ketentuan mungkin setelah upload SPTJM baru sekolah itu memakai tanggal di atas dari itu. Mungkin ada ketentuan yang bisa dipertegas sehingga kita tidak semena-mena memutuskan tanggalnya sekian. Itu mungkin ada kejelasan dari penetapan tanggal di satuan pendidikan itu. Yang berikut,
Untuk penentuan kelulusan tadi sempat disinggung, saya hanya menyinggung terkait dengan mata pelajaran di kurikulum Merdeka. Di situ sesuai dengan Permen 12 itu ada 10 mata pelajaran dan juga ada satu tambahan yaitu mulok. Nah, di dalam mata pelajaran itu sentra, seni budaya dan prakarya. Tadi tidak salah, dalam transkrip itu dimuat pilihan. Misalnya seni musik, katakan saja pilihannya seni musik. Ditulis saja seni musik. Sementara dalam Permen itu dia bunyinya mata pelajarannya seni musik, seni budaya dan prakarya. Itu mata pelajarannya. Mungkin itu diperjelas supaya kami membuat transkrip itu juga tidak melenceng dari sesuai dengan Permen yang ada. Mungkin itu, terima kasih. Ya, baik. Di sini Pak Hans dari Kabupaten Alor mengajukan 5 pertanyaannya, Bapak ya. Iya. Pertama, apakah masih perlu sidik jari? Ya, penekanannya walaupun tadi di chat sudah dijawab, apakah perlu sidik jari di ijazah yang terbit sekarang? Kemudian di sini ada untuk pencantuman gelar SPDGR di ijazah, apakah bisa dimasukkan ya? Karena kan itu kan harus ada proses edit ya. Kemudian SK kelulusan belum bisa diunduh. Nah, ini mungkin dari prosesnya nampaknya ya ada yang mungkin ada yang terlewat. Nanti bisa dijelaskan juga. Kemudian untuk penentuan tanggal kelulusannya dan juga tanggal-tanggal lainnya. Dan juga yang terakhir ini ada tentang muatan lokal dan juga mata pelajaran ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama mengenai sidik jari dan penentuan tanggal ini mungkin dari Bu Umi ya, bagaimana Bu? Baik, terkait sidik jari di sini sesuai dengan Permen nomor 58 tahun 2024 untuk ijazah tahun ajaran 2024-2025 ini sudah tidak menggunakan cap jari dari siswa. Jadi nantinya setelah diunduh format dari manajemen ijazah ini cukup dibukui foto dan tanda tangan dari kepala sekolah. Itu ya, Bapak. Kemudian untuk yang penentuan tanggal bagaimana nih Bu? Mungkin di penekanan lagi untuk Pak Hans ya. Kalau untuk tanggal, jadi kalau tanggal kelulusan semua sudah ditetapkan secara nasional yaitu hari Senin minggu pertama bulan Juni yaitu jatuh tanggal 2 ya. Itu tanggal kelulusan. Tetapi tanggal ijazahnya itu kan nomor untuk menerbitkan nomor itu perlu proses ya Bapak. Jadi kalau kami menyarankan itu tidak perlu backdate, tapi kami kembalikan lagi ke masing-masing satpam. Ini sesuai kebutuhan dari satpam itu sendiri, gitu. Jadi di sini kami menekankan tidak perlu backdate, gitu. Jadi di mana nomor ijazah itu terbit di tanggal itu pun sekolah juga nggak masalah nerbitin, gitu. Jangan jauh-jauh, gitu. Bisa langsung dipertegas lagi. Contohnya gini Bu, kita tanggal 2 sudah diumumkan kelulusan, itu proses upload SK-nya sudah mulai upload, SPTJM-nya prosesnya. Nah, jangan sampai teman-teman ketika entry tanggal SPTJM-nya dia belum upload, tanggal SK-nya juga belum upload, tapi dia masukkan tanggalnya di bawah dari tanggal yang dia entry itu. Mungkin itu dipertegas. Terima kasih. Iya Bapak, jadi dokumen-dokumen ini kan berurutan gitu ya. Iya. Tidak mungkin ijazah itu terbit sebelum ada SK gitu ya. Jadi alur logika berpikir dari satpam juga minta tolong gitu. Jadi dokumen yang kita hasilkan walaupun itu kita entry manual, tetapi jangan sampai urutannya itu dibulak-balik gitu loh. Jadi kan SK harus ada dulu, SPTJM juga harus ada, baru ijazah itu bisa terbit, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi walaupun diketik manual, harapannya dokumen yang ada jangan sampai saling bertabrakan atau tumpang tindih gitu.
Jadi kalau dilihat uraiannya, kalau kita lihat by dokumen, itu jangan sampai ketukar-tukar urutannya gitu ya. Iya. Sesuai kronologisnya, Pak. Ya. Betul. Terus masih ada satu terkait gelar ya Mas Adit ya. Nah, Ya, kalau untuk gelar penambahan GR. gelar GR. itu mungkin itu proses penambahan gelar bagaimana nih dari teman Pusdatin? Baik, kalau untuk penambahan gelar di sistem itu kita hanya untuk memfasilitasi saja, tapi tidak ada proses validasi ya di sistem. Tidak ada validasi sama sekali. Itu hanya untuk memfasilitasi saja. Dan perubahan yang terjadi di manajemen ijazah juga itu tidak akan berubah di dapodiknya. Jadi tidak akan mengalir ke data dapodik, hanya untuk keperluan ijazah. Nah, jadi bagaimana ketentuan bakunya itu di luar ranah kami ya. Kami serahkan ke apa? Ke Sekdijen ya. Nah, yang penting dari kami sih intinya yang diarahkan bahwa sebaiknya sesuai SK yang ada ya. Misalnya kalau PNS berarti sesuai SK kepegawaian, kalau misalnya pegawai yayasan sesuai SK yayasannya begitu. Dan penulisan sesuai dengan EYD. Terima kasih mungkin itu Pak. Ya, jadi untuk penulisan gelar itu dimohon untuk disesuaikan dengan SK kepegawaiannya, dan apabila memang ada penyesuaian gelar di menu manajemen ijazah itu tidak akan mempengaruhi dapodik. Sehingga kalau misalkannya memang ada pembaruan gelar, misalkannya yang bersangkutan itu sudah lulus jenjang tertentu, ya harap itu berarti update-nya melalui aplikasi Dapodik ya Pak Desmawan ya, bukan melalui ini ya. Kalau misalkannya memang mau mengajukan lewat sistem, berarti lewat aplikasi Dapodik. Kalau pengajuannya lewat manajemen ijazah, ini hanya berubahnya di ijazahnya saja. Begitu ya Pak ya? Seperti itu. Mungkin izin Pak terkait gelar Pak. Ya, gimana Pak? Ya, Konfirmasi lagi. gelar tadi sesuai dengan penjelasan, sesuai dengan SK, Ya. namun dalam proses, misalnya kepala sekolah yang bersangkutan, dia sudah mendapatkan gelar baru yang belum terdata di dalam BKN misalnya, terdaftar dalam BKN, dan itu juga belum termuat di dalam SK yang baru. Sementara dia juga sudah punya gelar. Nah, ini apakah bisa dimuat di sistem atau seperti apa? Jadi maksudnya gelarnya sudah resmi didapatkan, tapi Iya. itu sudah didaftarkan ke BKN belum Pak? Nah, ada teman yang sudah dan ada juga yang sudah terdaftar tapi SK-nya itu belum ada, tapi ada juga yang belum mengajukan untuk penyesuaian. Iya, kalau misalkannya saran kami adalah SK yang dicantumkan adalah SK yang sudah didaftarkan dan sudah keluar SK-nya. Seperti itu. Dan itu pun kalau misalkannya ternyata dari Dapodiknya belum update, ya silakan. Kalau memang sudah ada SK-nya, silakan diedit di laman manajemen ijazah. Tetapi yang ketika editnya itu melalui laman manajemen ijazah itu tidak akan mempengaruhi di Dapodiknya. Jadi ya untuk keperluan kepegawaian ya itu update melalui aplikasi Dapodik. Tetapi untuk keperluan ijazah ini, pencantuman gelar di dokumen ijazah, silakan lakukan melalui laman manajemen ijazah. Begitu ya Pak? Jadi mungkin Pak izin dipertegas GR-nya tidak usah dipakai ya Pak? Kalau tidak ada SK-nya atau belum keluar SK-nya, tidak perlu Pak. Ya. Kemudian tadi SK kelulusannya belum bisa diunduh. Nah, ini mungkin nampaknya ada step yang terlewat, nampaknya pada Desmawan ya. Mungkin bagaimana Pak Desmawan? Oke, baik Pak. Coba ya saya. Ya, silakan. Saya coba login di satuan pendidikan ya. Ini contoh SMP Negeri Bantul. Nah, di sini ada keterangan ya.
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penetapan penerima ijazah pada pendidikan menengah, karena saat ini kan untuk ini ya pendidikan menengah ya, kelas 12 ya, maka simulasi pada pendidikan dasar ditunda sementara ya. Akses simulasi akan kembali dibuka tanggal 13 Mei hingga H-2 penetapan kelulusan. Ya, jadi nanti menu-menunya nanti bisa Bapak akses itu mulai tanggal 13 Mei ya. Ini nanti formatnya sama Pak, standar saja sih. Nanti ada rekapannya ya, nanti menampilkan nama satuan pendidikannya, NPSN-nya, lalu langsung daftar nama peserta didiknya. Begitu nanti di bawah nanti ada langsung tertulis apa namanya penanda tangannya, nanti tinggal dicetak, ditanda tangani, cap, lalu untuk diunggah. Nah, saat ini belum. Ini contoh kita lihat ini DNS ya, daftar nominasi sementara. Ini untuk Recording in untuk progress. meluluskan bisa langsung klik luluskan semua jika ingin meluluskan semua. Jika untuk meluluskan masing-masing bisa diklik di ikon pensil. Nah, pilih kelulusannya, pilih lulus dan tidak lulus. Hanya saja karena lagi ini apa terkait dengan proses ijazah yang untuk menengah, jadi belum bisa sama sekali, ya. Nah, nih, aksi yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal, gitu, Bapak. Nah, nanti kalau sudah selesai penetapan kelulusan, nanti akan diunggah SK penetapan, nanti akan muncul, Pak. Nah, akan muncul format SK-nya. Nah, jadi yang pertama format SK dan segala macam muncul. Yang pertama siswanya valid DNS dulu. Kedua sudah ditetapkan kelulusan. Nanti format SPTJM akan muncul ketika sudah diunggah SK penetapan kelulusan. Ya, di sini juga jadwalnya juga kita masih belum update ya. Ini karena jadwalnya masih simulasi. Ya, di tanggal 13 Mei sampai 30 Mei. Ya, mungkin demikian Bapak. Ya, berarti step by step-nya harus dilakukan secara runut ya, Pak Hans ya. Jadi mulai dari DNS, penentuan kelulusan, itu harus di tagging semuanya. Mana yang lulus, mana yang tidak. Baru setelah itu keluar unggahan format SK kelulusannya. Begitu ya, Pak. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab, yaitu mengenai mata pelajaran muatan lokal ya. Ini mungkin Bu Dwi sudah bergabung dengan kami, Bu Dwi. Ya, sudah Pak Aditya. Ya, bagaimana Bu Dwi? Iya, Untuk ini jawaban. dua pertanyaan ya terkait penulisan muatan lokal dan juga mata pelajaran seni prakarya dan seni budaya dan prakarya gitu ya Pak ya. Ya, Oke. Nah, kalau tadi mohon izin sambil share screen ya Bapak Ibu. Untuk kurikulum Merdeka ini kan memang satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyediakan satu jenis seni atau satu jenis prakarya sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Nah, kalau misalkan di satuan pendidikan tersebut menyediakan keduanya, misalkan ada seni musik dan seni prakarya, maka ditulisnya masih tetap ya. Mohon izin tadi jadi bukan masing-masing nama mata pelajarannya, tapi memang disebutkan judul besarnya seni budaya dan prakarya. Kalau keduanya ada, tapi kalau misalkan hanya salah satu saja, misalkan hanya ada seni musik saja yang disediakan oleh satuan pendidikan, misalkan, maka ditulisnya seni budaya, bukan prakaryanya tidak ada begitu. Jadi seni dan budaya saja untuk jika memang dia memilih antara seni musik, jika satuan pendidikan hanya mengajar seni musik atau seni tari atau seni rupa atau seni satu lagi Siap ya. satu, maka yang ditulis di transkrip seni budaya saja. Tapi kalau misalkan menyediakan seni budaya, seni musik satu dan prakarya budidaya satu, begitu ya misalkan Pak,
budaya dan prakarya. Tapi kalau yang yang diajarkan hanya prakarya saja, prakarya budidaya, ditulisnya prakarya. Jadi disesuaikan dengan yang disediakan di satuan pendidikan itu apa, tapi tetap ditulis nama mapel besarnya, bukan nama mapel kecilnya. Misalkan prakarya budidaya, tidak ditulis prakarya budidaya, tapi prakarya secara umum. Jadi hanya nggak ditulis global semuanya gitu ya, Pak, seni seni budaya dan prakarya, tapi sesuai dengan apa yang disediakan di satuan pendidikan, tapi diambil besarannya. Seperti itu. Kalau muatan lokal, untuk muatan lokal ini tetap dituliskan muatan lokal apa yang diajarkan di satuan pendidikan tersebut. Misalkan kalau saya dekatnya di Jawa ya Pak ya, mungkin di Jawa Barat bahasa Sunda itu ditulisnya bahasa Sunda sesuai dengan yang ada di regulasi Pergub ya. Pergub itu menyatakan muatan lokal yang diajarkan di daerah tersebut apa itu yang akan tercantum di dalam ijazahnya begitu Pak. Oke, baik. Izin bisa bisa tanggapi? Iya, Bu boleh ya Pak Aditya langsung Ya, ditanggapi. silakan. Silakan Iya, Pak. baik. Saya mungkin berdasarkan permen tadi, karena dalam permen itu mata pelajaran itu adalah seni, budaya, dan prakarya. Di situ 1 sampai 8, pilihannya 1 sampai 8. Nah, kalau demikian, kita memilihnya satu, salah satu, minimal salah satu. Kalau kop besarnya adalah mata pelajarannya adalah seni budaya dan prakarya. Kemarin di kurikulum 2013, seni berdiri sendiri, prakarya berdiri sendiri. Hmm. Sementara untuk kurikulum merdeka sudah digabungkan jadi satu. Tidak mungkin kita buat mata pelajaran seni. Itu kan sudah tidak sesuai dengan permen lagi. Mungkin itu ada penegasan dulu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Di permennya memang seni budaya dan prakarya Pak Iya. ya. Seni budaya dan Iya. prakarya, tapi tadi sudah saya konfirmasi memang ditulisnya sesuai dengan apa yang dipilih. Misalkan kan seninya ada 4 tuh Pak. Seni budayanya ada 4, seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater. Kalau salah satu yang diajarkan aja nggak ada prakaryanya, ditulisnya tetap seni budaya begitu Pak. Boleh. Ya, bagaimana Pak Baik, terima Hans? kasih. Sudah Ya, terjawab semuanya ya Pak Hans ya? oke, terima kasih. Ya, baik. Di sini kembali ke pertanyaan di chat eh, Bapak dan Ibu. Ini izin bertanya, untuk penanggung jawab ijazah, apakah harus Kadis? Sedangkan di manajemen ijazah, Kadis kami tidak ada namanya di situ. Sudah ada kolom untuk menambah sendiri nama Kadis di manajemen ijazah, hanya ada nama Kabid, pengelola ijazah, pengelola dapodik, dan sekretaris. Mohon pencerahannya. Ini mungkin dari tim Pusdatin, apakah bagaimana? Ya, baik Pak. Mungkin Ya, bisa diperjelas Pak. Saya belum nangkap maksudnya di manajemen ijazah tadi ada kadi apa kabid segala macam karena di manajemen ijazah sendiri tidak ada nama-nama sih Pak di manajemen ijazah. mungkin dari Dinas Kutai Kartanegara, mungkin bisa angkat mic Hmm. dengan Pak Isman Zaidan ya. Pak Isman Zaidan, Disdikbud Kutai Kartanegara mungkin bisa memperjelas pertanyaannya, Pak. Baik, sambil menunggu mungkin Pak izin untuk penandatanganan yang dimaksud adalah penandatanganan rekapitulasi ya, rekapitulasi ijazah ya. Nanti di tahap akhir ya, Dinas Pendidikan akan membuat rekapitulasi SPTJM ya. Hmm. Berikut daftar satuan pendidikannya, berikut daftar peserta didiknya yang dinyatakan Hmm. telah lulus ya. Nah, itu Oh. yang kita arahkan itu yang menandatangani adalah kepala dinas ya. Jadi yang menandatangani adalah kepala dinas, tentunya juga dibubuhi dengan materai 10.000. Begitu Bapak. Hmm. Nah, Jadi bukan oh, kabit ya untuk Bapak. berarti kan yang didiskusikan di sini adalah rekap SPTJM ya.
Rekap Sepertinya ya Pak, ya sepertinya rekap SPTJM rekap yang akhir. SPTJM yang ditandatangani oleh pihak dinas. Nah, ini untuk penamaannya di situ apakah dicantumkannya by system atau ada menu inputnya, Pak? Sampai saat ini belum ada by system Pak. Sampai saat ini masih manual nanti Bapak untuk Oh, penama AA gitu. Tapi kita ya, tunggu Pak kalau sempat nanti mungkin bisa by system ya. gitu. Berarti Hmm, sebenarnya ketika ketika di situ tidak ada nama kadis sebenarnya tidak masalah ya Tidak karena masalah bisa Bapak. diinput by Ya, by by manual. Ya, manual. ketik Ya, manual Bapak. ya. Baik, mungkin dari Distrik Kutai Kartanegara mungkin semoga bisa menjawab ya, Pak. Kemudian berikutnya ada Pak Riyadi. Pak Riyadi dari kabupaten mana, Pak? Nih, terpotong. Dari Dikbud Lombok Barat, Kabupaten Ah, Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat. Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Tadi sebenarnya beberapa pertanyaan saya, alhamdulillah sudah sebagian juga sudah ditanyakan sama pertanyaan terdahulu. Yang ingin saya ketahui terkait dengan masalah penandatanganan SPTJM bagi satuan pendidikan yang statusnya menumpang. Nah, apakah Yang statusnya yang apa, Pak? menanda SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya, SPTJM untuk satuan pendidikan yang untuk sekolah statusnya yang statusnya. menumpang. Oh, Karena kan ya. ada yang sudah terakreditasi berarti melaksanakan secara mandiri, yang belum Ya. terakreditasi menumpang. Nah, untuk yang menumpang ini apakah include nanti SPTJM-nya di tempat menumpang atau sekolah sendiri juga yang akan mengupload SPTJM, Pak? Oke, baik. Itu yang Hanya itu saja, pertama. Pak. Yang Itu yang kedua, pertama. yang kedua terkait dengan ini mungkin juga menjadi permasalahan kita bersama, saya rasa di semua kabupaten kota provinsi sama terkait dengan validasi data siswa ini. Kami di kabupaten juga bahkan ini sambil melayani kami di kabupaten teman-teman yang dari satuan pendidikan yang minta verifikasi data karena NIK yang belum bisa padan sudah ke Dukcapil katanya kami arahkan sesuai dengan arahan dari rekan-rekan di Pusdatin bahwa di Dukcapil daerah juga harus melakukan online data. Nah, itu sudah sampai 3 kali bolak-balik ke Dukcapil, bahkan dikawal juga orang tuanya untuk memastikan bahwa kakak si anak sudah di-online-kan. Tapi ketika dilakukan pemadanan data di Terpal PD, ternyata tetap saja muncul data belum padan dengan Dukcapil. Mohon mungkin ini menjadi atensi juga karena yang dikhawatirkan nanti jangan sampai batas waktu yang ditentukan ijazah terbit ternyata anak ini tidak bisa mendapatkan belangko ijazah. Itu mungkin 2 pertanyaan dari kami. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ada dua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Riyadi, Kabupaten Lombok Barat ada 2 pertanyaan. Mungkin saya bahas dulu yang pertanyaan yang kedua ya, Pak ya. Jadi memang ini permasalahan di semua kabupaten ya ada memang mengenai residu data ya, Bapak. Ya, memang ini memang harus segera ditangani dan harus segera diselesaikan ya, Pak ya. Hanya saja mohon maaf untuk penyelesaian residu itu ada zoom-nya tersendiri, Pak. Jadi Bapak dan Ibu ya untuk semua peserta mungkin untuk penyelesaian residu itu kami mohon untuk bisa diselesaikan bersama dengan ULT Dikdasmen ya dengan ULT kami. Nah, di situ seperti dari teman Gorontalo Utara itu sampai 0 itu alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diikuti langkahnya. Jadi untuk proses menghubungi ULT-nya nanti akan kami posting kembali di chat. Jadi ada langkah-langkahnya. Silakan mengikuti langkah-langkah tersebut untuk penyelesaian residu Bapak dan Ibu ya. Itu untuk yang pertanyaan nomor 2. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, nah ini SPTJM bagi sekolah yang tidak terakreditasi kan harus menumpang. Nah, yang tanda tangan siapa?
Kemudian yang mengupload juga harus siapa. Nanti mungkin tidak hanya SPTJM ya, tapi mungkin berikut dengan SK kelulusan, SPTJM, dan juga yang ijazahnya siapa nih yang harus tanda tangan bagi sekolah yang tidak terakreditasi. Ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Umi mungkin. Untuk sekolah yang tidak terakreditasi, siapa yang harus tanda tangan? Di sini, jadi untuk sekolah yang tidak terakreditasi, yang pertama harus ditentukan dulu, dia harus menginduk. Jadi yang menentukan induk menginduk itu dari pihak dinas gitu. Jadi ada surat dari dinas, surat keputusan atau semacamnya. Jadi yang menerangkan bahwa pada tahun pelajaran 2024-2025 ini sekolah A itu menginduk ke sekolah yang mana? Jadi sekolah yang tidak terakreditasi harus menginduk ke sekolah yang terakreditasi. Nanti untuk SPTJM, SKL, SK, siapa yang tanda tangan untuk sekolah yang tidak terakreditasi ini? Itu adalah sekolah asal. Jadi proses induk menginduk itu hanya untuk proses tanda tangan ijazah. Gitu ya Bapak. Jadi sekolah tidak terakreditasi ini hanya menginduk untuk kebutuhan penerbitan belangko ijazahnya. Untuk yang lain-lain tetap dari sekolah asal. Begitu juga transkripnya. Transkripnya itu diterbitkan oleh sekolah asal. Ya. Nah, Jelas ya Pak. Jadi untuk SK kelulusan, SPTJM, transkripnya itu dilakukan oleh sekolah asal. Jadi untuk yang menumpang itu yang ditandatangani oleh sekolah yang ditumpanginya itu hanya untuk penerbitan ijazahnya saja. Ya, bagaimana Pak Riyadi? Sudah cukup menjawab? Ya, baik, terima kasih. Baik. Berarti Ya, baik. sekali lagi saya tegaskan, karena ini kan juga kami harus sampaikan ke Satuan Pendidikan, berarti hanya untuk penandatanganan ijazah saja. Selebihnya administrasinya, termasuk juga transkrip nilai, berarti sekolah asal nanti yang akan menandatangani. Betul. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya, berikutnya di sini ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Mungkin bisa angkat mic. Oke, baik. Ya, Terima kasih. silakan. Jelas ya Pak suara saya? Jelas Pak. Oke. Mungkin pertanyaannya menyangkut nomor di transkrip nilai. Itu apakah sama dengan SK kelulusan atau memang nomor tersendiri? Terus untuk nomornya apakah ikut tata naskah dinas? Kata Ibu tadi kan untuk satu siswa itu harus satu nomor berbeda, tidak boleh kolektif gitu. Terus yang kedua, idealnya kan berarti tanggal ijazah itu di input harus setelah tanggal SPTJM idealnya. Nah, sekarang apakah kami boleh menyeragamkan itu baiknya atau disamakan mengingat tanggal persetujuan SPTJM itu kan 14 hari kerja untuk dinas. Nah, apakah tanggal ijazah boleh lewat dari 14 hari itu supaya semua seragam? Dan juga semua satuan pendidikan sudah disetujui SPTJM-nya. Terus penambahan gelar. Ini kan kita di Kalimantan itu memang gelar haji itu sakral, Bapak Ibu. Nah, itu apakah boleh penambahan gelar haji di depan nama atau apakah memang gelar akademik yang harus diinput? Itu karena kami mendapat beberapa pertanyaan itu gelar haji apakah boleh atau tidak. Mengingat kalau di kolom itu memang hanya menyebutkan gelar akademik. Tapi memang di daerah kami itu kan gelar haji itu sakral lah. Mungkin beberapa kepala sekolah juga ingin buat gelar hajinya itu apakah boleh. Terus masalah di manajemen ijazah. Untuk manajemen ijazah itu kan rekap gitu
tabulasi SPTJM dinas itu kolektif. Nah, maksudnya kolektif tuh apakah di semua jenjang atau bisa kita masing-masing penanggung jawab pengelola ijazah, misalkan nih saya SMP, seandainya semua SMP di kabupaten saya sudah saya setujui, apakah bisa tanpa menunggu jenjang SD maupun kesetaraan gitu. Kalaunya pun memang harus berbarengan, eh, itu sedikit rumit karena mengingat kalau SMP boleh dikatakan sedikit ya Bapak Ibu ya, jumlahnya lebih sedikit. Kan yang SD itu jumlahnya hampir 200-an. Nah, itu takutnya nanti persetujuannya di detik-detik terakhir gitu, Pak. Nah, terus di menu manajemen ijazah juga saya lihat kan di penampilan daftar sekolah itu tidak bisa kita melihat semuanya 1 sampai 10 sekolah per kolomnya itu. Memang ada filternya PKBM, SD, SMP, tapi filter itu setelah kita klik tabulasi yang lain, misalkan nih SK kelulusan itu yang sudah sama yang belum, yang unggah kan misalnya, terus kita filter SMP, pada saat perpindahan dari belum ke sudah itu kita harus memfilter ulang. Nah, alangkah baiknya itu di perbaikan aplikasi supaya tetap filternya terjaga gitu tanpa kita harus memfilter ulang, sama bisa menampilkan kolom lihat semua atau maksimal 100 daftar satuan pendidikan tanpa kita harus melihat bolak-balik lagi gitu. Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya. Mohon bisa dijawab. Terima kasih. Ya, baik. Ada 5 pertanyaan dari disebut Kabupaten Balangan. Pertama, mengenai nomor transkrip. Apakah, kan tadi kan sudah dijawab bahwa satu anak itu satu nomor transkrip. Nah, ini mengikuti tata naskah dinas atau tata naskah sekolah? Monggo, Bu Umi. Ya, untuk nomor nomor transkrip unik per masing-masing siswa dan mengikuti tata cara penomoran yang ada di Satpan karena transkrip ini diterbitkan oleh Satpan masing-masing gitu. Jadi mengikuti tata naskah di Satpan ya, Bu. Kemudian untuk tanggal ijazah, apakah boleh seragam penerbitannya, tanggal penerbitannya? Ya, karena di sini tanggalnya itu tidak kami atur gitu. Kalau dari dinas apa silahkan saja gitu ya. Pada dasarnya kami tidak melarang gitu, karena itu tidak kami atur gitu. Yang penting tadi jangan sampai tumpang tindih antara dokumen yang satu dan yang lainnya, itu aja. Terus selanjutnya nomor ijazah itu kan terbit paling cepat 3 hari setelah proses DNT gitu. Jadi ada kemungkinan juga nomor ijazah ini kan antar sekolah di Kabupaten Balangan itu terbitnya tidak bebarengan gitu. Itu aja sih. Ya, berarti mohon diperhatikan kembali kronologisnya dan juga antar satuan pendidikannya ya, Pak. Kemudian untuk gelar nih, Pak, gelar haji, bagaimana Bu Umi? Oh ya, gelar yang dicantumkan ini adalah gelar akademik dan sudah masuk ke dalam SK. Itu aja. Maaf ya Pak, yang gelar hajinya belum bisa. Ya, jadi hanya bisa mencantumkan gelar yang sudah didaftarkan di BKN dan sudah ada SK-nya. Kemudian untuk pertanyaan 4 dan 5 ini mungkin dari teman-teman Pusdatin yang bisa menjawab mungkin. Yang pertama untuk rekap SPTJM ini kan harus kolektif. Nah, apakah kolektifnya itu harus semua yang berada di wilayah kewenangannya atau bisa per jenjang nih, Pak? Baik Pak, benar untuk rekap SPTJM-nya dia kolektif ya. Memang belum ada filter ya Pak. Filter untuk eh, SMP atau SD-nya ya. Nanti coba kami sampaikan ke tim Pak. Mm, Sampai saat ini belum ada memang. Kemudian terkait dengan tampilan tadi Pak ya. Untuk misalnya show 10, 50, 100 gitu menampilkan itu belum ada. Nanti mungkin kami sampaikan ke tim pengembangnya Bapak gitu. Tapi sampai saat ini memang dia kolektif. Jadi kalau memang tidak bisa dipilih eh, di filter SMP dan SD, ya berarti otomatis semuanya Pak menunggu semuanya begitu. Mungkin gitu Pak.
Terima kasih atas masukannya, Pak. Ya, baik. Jadi masukan yang sangat bagus nih ya. Jadi mempermudah teman-teman dinas ya. Jadi bisa mudah-mudahan bisa segera terrealisasi baik tampilannya maupun untuk kolektifnya ya kalau bisa tidak per kewenangan tapi bisa per jenjang. Baik, terima kasih Pak Faris dari Kabupaten Balangan atas pertanyaan dan masukannya. Oke, berikutnya kita boleh ya kita kembali ke pertanyaan yang ada di chat yang belum terjawab. Nah, ini juga ada beberapa kali pertanyaan juga mungkin untuk Bu Dwi, apakah P5 ya, nilai P5 apakah dicantumkan juga di transkrip atau tidak? Mohon pencerahannya. Iya, baik. Eh, Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Di Permen juga sudah tertulis bahwa yang dicantumkan itu mata pelajaran. Nah, karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah kokurikuler, jadi tidak tercantumkan di dalam transkrip gitu ya. Yang tercantum di dalam transkrip itu hanya mata pelajaran yang ada pada intrakurikuler saja. Begitu mungkin Pak Aditya. Ya, seperti itu ya, Pak. Yang bertanya adalah dari SMP 3 Wangsel, Wangi-Wangi Selatan dari Wakatobi. Nah, kemudian ini juga mungkin eh, ada beberapa pertanyaan yang bertanya mengenai untuk menetapkan kelulusan, apakah harus menunggu hasil ujian jenjang akhir? Ini Bu, atau juga mungkin di sini ada beberapa istilah sekarang ada ujian akhir sekolah, ada asesmen akhir jenjang. Nah, ini mungkin ya sedikit gambarannya gimana nih Bu? Apakah ini berkaitan dengan kelulusan? Apakah ini boleh didahulukan, lulus dulu baru ujian akhir sekolah atau gimana? Monggo. Nah, kalau ujian yang mungkin istilahnya beda-beda gitu ya, Pak ya. Yang dipastikan di sini yang harus ada itu adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, kalau misalkan sekolah ada istilah lain untuk itu, ya, monggo saja. Yang penting ujian itu memang diselenggarakan seperti tujuan awalnya tadi adalah untuk mengukur ketercapaian peserta didik pada setiap mata pelajaran. Nah, kalau itu tujuannya itu misalkan ya ujian kelulusan itu tujuannya itu boleh lah itu disebut ujian kelulusan. Kenapa kita tidak sebut sebagai ujian kelulusan? Karena dia bukan salah satunya faktor penentu kelulusan gitu ya. Jadi makanya kita tulis di sini sebagai ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai salah satu bahan pertimbangan, bukan pertimbangan ya, salah satu dasar penentuan kelulusan peserta didik. Jadi penentuan kelulusan peserta didik didasarkan dua hal tadi, laporan kemajuan hasil belajar dan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Sehingga kita namakannya juga bukan ujian kelulusan atau asesmen kelulusan atau asesmen akhir eh, jenjang Jenjang. gitu ya, akhir jenjang. Kalau akhir jenjang itu tidak kita tuliskan di sini juga memang eh, di panduan mungkin awalnya memang kita tuliskan ujian akhir jenjang ada ya di panduan PPA tahun 2022, tapi dengan terbitnya PPA tahun 2024 itu sudah kita sesuaikan kembali. Yang awalnya memang tidak ada ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, kita dasar pertimbangan jadi ada dua hal ini dan ini merujuk ke Undang-Undang Sisdiknas gitu ya bahwa memang penentuan kelulusan peserta didik itu didasarkan oleh dua hal ini. Jadi ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan ini memang sebagai dasar untuk menyatakan peserta didik tersebut bisa lulus dari satuan pendidikan atau tidak. Nah, tentunya kalau pelaksanaannya harusnya ya sebelum kelulusan ya karena dia jadi dasar penentuan Penentu kelulusan kelulusan. gitu ya. Jadi pelaksanaannya diharapkan sebelum peserta didik tersebut dinyatakan lulus. Jadi memang penyelenggaraannya harusnya sebelum
tanggal waktu kelulusan. Karena ini kan kita juga tadi disampaikan pelaksanaannya itu tidak harus di semester ganjil atau tidak harus di semester di tahap akhir di semester genap saja, tapi bisa saja di semester ganjil gitu ya. Kalau misalkan satuan pendidikan tersebut menggunakan sistem blok gitu ya misalkan. Tapi intinya dia itu eh, ketika dia dilakukan di semester 6 semester genap, ya tentunya dilakukan sebelum peserta didik tersebut dinyatakan lulus gitu ya Bapak Ibu, karena ini adalah jadi salah satu dasar penentuan kelulusan peserta didik. Kalau dia dinyatakan lulus tapi belum melakukan ujian yang belum melakukan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dasar penentuan kelulusannya apa? Padahal menurut regulasi harus didasarkan pada dua hal tadi. Salah satunya adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi harapannya penentuan kelulusannya dilakukan setelah pelaksanaan ujian tersebut. Begitu mungkin ya, Pak. Ya, jadi untuk istilah ini kan dikembalikan ke masing-masing satuan pendidikan berarti ya Bu ya. Dan Ya, kemudian harapannya sih sesuai panduan sih ya. ya Intinya panduannya. Ya, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan agar kita juga dapat sama persepsinya bahwa itu memang ya, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang seperti itu. ya, baik. Dan itu harus dilakukan sebelum kelulusan ya, karena memang ini menjadi syarat penentu kelulusan. Dan juga ini ada juga yang butuh penguatan Bu untuk nilai yang tercantum di ijazah nanti ini apakah berdasarkan hasil rata dari semester 1 sampai 6 atau bagaimana ya Bu ya? Itu Nah, mungkin oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aditya. Itu tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya saat penjelasan di paparan. Jadi memang karena berdasarkan dua hal tadi, apa laporan hasil kemajuan hasil belajar berarti kan raport dari kelas 7 sampai 9 itu jadi dasar pertimbangan penentuan kelulusan. Itu raport dari kelas 7, 8, 9, kemudian ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Berarti nilai yang ada di raport kelas 7, 8, 9 itu jadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan kelulusan. Tapi pengolahannya seperti apa itu dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Apakah prosentase nilai kelas 7, 8, 9-nya itu pembobotannya seperti apa, kemudian berapa juga persentase untuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan itu dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak harus di rata-rata ya. Sekali lagi itu ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kalau misalkan satuan pendidikan nggak mau apa maunya rata-rata ya monggo saja, tapi mungkin itu bukan satu hal terbaik ya, karena kelas 7, 8, 9 itu nggak bisa kita rata-ratakan ya. Kita lebih lebih cenderungnya pembobotan karena kelas 7, 8 itu masih berproses untuk mencapai ke tujuan akhirnya di kelas 9-nya gitu ya. Jadi harapannya memang dilakukan pembobotan, tapi sekali lagi itu dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Jadi harapannya sih tidak di rata-rata karena ada progres tuh dari kelas 7 ke kelas 8 itu ada progres capaian yang berbeda dari masing-masing peserta didik. Begitu di setiap mata pelajarannya. Mungkin begitu Pak Adit. baik Bu Dwi, terima kasih atas penguatannya. Mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya. Oh, Bu Dwi, kami mendapatkan informasi Ibu ada agenda lainnya Bu ya. Mungkin terima kasih Bu atas pemaparannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Kami eh, monggo kalau misalkan Ibu mau beralih ke agenda berikutnya. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Aditya dan Bapak Ibu semuanya. Izin pamit ya. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Rahma dari Kabupaten Bombana. Ya, makasih. Makasih Pak Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, ini kebetulan tadi ada karena ini simulasi masih masa simulasi, maka kami himbau kepada teman-teman yang di satuan pendidikan agar eh, selalu mencoba supaya nanti pada saat hari H tidak kaku lagi. Ini ada pertanyaan dari
satuan pendidikan bahwa di manajemen ijazah atau di verbal ijazah itu eh, mana ya? Saya coba tadi juga minta akunnya, ternyata memang seperti itu. Ketika dia menambahkan gelar akademik, selalu muncul apa ya, aksi yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Jadi kami ini mau pertanyakan apa memang sudah lewat untuk mengubah gelar akademik atau memang karena gangguan atau apa? Karena ini masih banyak sekolah yang belum menambahkan gelar akademiknya. Makasih, Pak. Ya, baik. Jadi dari Kabupaten Bombana banyak yang mencoba untuk bersimulasi mengenai penambahan gelar, tapi ada notifikasi ya. Mungkin dari Pak Jasmawan bisa dijelaskan kembali, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, untuk yang aplikasi manajemen ijazah untuk simulasinya saat ini kami hentikan sementara. Nanti bisa dilaksanakan lagi mulai tanggal 13 Mei sampai tanggal 30 Mei. Karena berhubungan ya saat ini sedang pelaksanaan ijazah ya untuk kelas 12 ya jenjang menengah. Itu Ibu. Nanti bisa dimulai lagi tanggal 13 Mei sampai 30 Mei. Nanti setelah itu nanti data-data yang ada akan kita riset kembali. Gitu, Bapak. Begitu Ibu ya. Ya, jadi begitu ya Bu Rahma ya. Jadi untuk simulasinya ini kami pending sementara sampai tanggal 13 Mei. Dan Oh ya, ketika tanggal 13 Mei sampai 30 Mei pun itu berupa simulasi, Bu. oh Ya, iya. jadi penambahan-penambahan gelar Berarti itu berarti nanti nanti tanggal akan jadi penambahan-penambahan gelar tadi pun nanti akan ketika terbuka sampai nanti Hamin 2 13 itu Mei. akan keriset lagi. Begitu, Bu. Ya. Jadi mohon diinformasikan ke teman-teman Oh iya. enggak enggak Jadi enggak hanya enggak hanya ke di Kabupaten Bombana tapi di kabupaten lain juga bahwa simulasi ini bisa dimulai kembali mulai tanggal 13 Mei. Nah, tapi apa yang Bapak dan Ibu inputkan ketika simulasi itu nanti akan keriset kembali. Jadi jadi kira-kira kapan untuk melengkapi datanya ini karena masih banyak sekolah yang belum berarti tanggal 13 juga itu ya bisa menginput ulang. kalau menginput ulang berarti tanggal 1 Juni berarti apa Desmawannya? Kalau untuk input benerannya. Iya, Iya, input Pak. makanya kan Iya, sekarang kan masih data kepala sekolah yang tidak tanpa tanpa titel itu, tanpa gelar akademik. betul, Jadi, Ibu. mm. Jadi Ya, kira-kira kapan jadwalnya, Pak? silakan saja jadi mulai tanggal 13 juga boleh, Ibu. Nah, nanti kita riset lagi, dilihat saja kalau misalnya ternyata nanti pada saat pengajuan ya, nanti dibuka saat untuk mengajukan penetapan kelulusan, nanti kan bisa diupdate lagi. Ada yang kurang, ada yang salah begitu. Saat ini Oh, yang paling kita fokuskan juga yang penting memastikan bahwa anak-anak tersebut itu sudah valid DNS. Itu yang paling penting, Ibu. Yang valid DNS gitu ya. Terima kasih, Ibu. iya, makasih, Pak. Ya, baik, jadi sampai tanggal 13 Mei kita fokus di pengurangan residu dulu ya. Baik, baik Bu Rahma, semoga bisa terjawab ya Bu. Baik, berikutnya ada Pak Irfan Syah dari Disdikpora. Mana nih? Pak Irfan Syah yang sudah raise hand, Ya, Pak. Dari Kota Bima NTB. Kota Bima. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya terkait manajemen ijazah di dinas. Di bagian pengelolaan ijazah untuk unggah rekapitulasi, di situ tertera penanggung jawab. Dalam hal ini kepala dinas. Eh, Mungkin bisa menjawab juga dari pertanyaan teman-teman tadi yang nggak bisa muncul menu penanggung jawab selaku kepala dinas. Nah, dalam hal ini tidak muncul gelar. Sementara lewat akun SDM Pusdatin pernah kita menambahkan gelar, tetapi tetap saja tidak muncul. Di bagian nama juga pernah kita tambahkan gelar, tetapi keterangannya
data tidak sesuai dengan data Dukcapil. Mungkin sekedar permohonan solusi aja sih, mungkin dari pihak pengembang selaku dalam hal ini Pusdatin disediakan menu aksi penambahan gelar seperti manajemen ijazah yang tertera di satuan pendidikan, atau mungkin bisa diedit manual untuk penambahan gelar untuk kepala dinasnya. Mungkin itu saja, Pak. Ya, baik Pak Desmawan. Mungkin beliaunya tadi kelewat. Mungkin boleh bantu dijelaskan kembali Pak Desmawan. Terima kasih Bapak. Ini yang Bapak sudah buka manajemen ijazah untuk dinas Ya, maksudnya. sudah. Lalu Sudah, Pak. Dan di situ tertera apakah pilih penanggung jawab hanya terserah nama saja, tidak memunculkan gelar nama untuk saja kepala dinasnya. menunjukkan Iya. gelar ya? NTB ya Pak? Siap. Pak Pak ada apa siapa? Pak Adit, Irfan. apakah diizinkan Ya. share screen dari NTB? Ya, silakan. Bapak Silakan. Irfansyah bisa Oh, share screen, Pak? jadi Pak Irfansyahnya bisa share screen. Coba Saya yang pakai manajemen laptop yang ijazahnya. lain. Siap. Boleh. Saya login, Pak. Sebentar. Ya. 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 Ini. Dan juga kemana kemarin kita pergi kita lihat bukan dari karena bos bukan umar ya anak bongkar paling pola dia atau senior dia senior atau tapi karena bos nanti senior kita kemarin enggak. Bagaimana Pak? Berhasil login? Sebentar, Pak. Oke. Gaji login. Saya enggak pakai laptop yang lain tadi, Pak. Oke, baik, Pak. Tadi situasi pakai gimana terbaru ini. Baca awal tinggal bilang tahu misalnya mereka yasin kan sama siapa ya ada kita yasin mau jangan iyo Saya cek dulu sandinya, Pak. Lupa. pernah kenal luka iya itu itu adalah toksik merah itu apa namanya semua ini diboga kita dari polisi dari remaja aku rasa kocok makanya benar guru. Baik, Bapak, mungkin ditunggu saja ya. Nanti Iya, jika sebentar, sudah Pak. bisa. Oke, siap, Pak. Pak Soandi. Sandi. Mungkin baik dari Pak Irfansyah masih mencoba untuk login. Ini ada pertanyaan dari ini Pak, dari peserta, dari Pak, untuk mungkin Pak Desmawan bisa memberikan pencerahan juga untuk yang sekolah tidak terakreditasi itu kan harus ditumpangkan ya dan harus keluar SK-nya. Nah, ini untuk timeline-nya sendiri bagaimana ya, Pak, untuk yang sekolah tidak terakreditasi itu? Baik, Pak. Sebenarnya kalau untuk timeline-nya sebenarnya tidak ada, Pak ya. Yang pasti timeline-nya itu ya sampai tanggal batas akhir DNT ya, daftar nominasi tetap ya, sampai cut off daftar nominasi tetap berarti sampai tanggal apa tadi ya? 29 Juni. 19 Juni. 29 Juni ya yang terakhir Iya, ya. 29 Juni. Iya. 29 Juni. Tapi ketika masih belum dilakukan legalitas,
tentunya satuan pendidikan tersebut tidak bisa melakukan kelulusan, belum bisa melakukan SPTJM. Dan tentunya itu butuh waktu nanti perlu juga kita pertimbangkan itu dinas itu membutuhkan waktu dalam waktu verifikasi. Nah, ada waktu di situ. Jadi sebenarnya sesegera mungkin harus eh, dilegalitaskan untuk satuan pendidikan. Ya, dari saat ini. Jadi kami harapkan dinas pendidikan segera melegalitaskan satuan pendidikannya. Gitu. Kalau ternyata nanti ada perubahan, ya, seperti info terakhir kan ada beberapa satuan yang belum terakreditasi, misalnya nanti akan ada update, nanti bisa dibatalkan, Pak. Jadi bisa dibatalkan. Ternyata kalau sudah ada akreditasinya bisa dibatalkan. Begitu. Jadi dari kami arahkan untuk segera melakukan legalitas bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi. Begitu, Bapak. Baik. Ya, Nah, itu untuk berarti untuk timelinenya tidak ada ya. Yang penting itu harus segera dilakukan betul, Pak. sebelum terbit DNT. Kemudian untuk mekanismenya seperti apa ya Pak Desmawan? Bisa disimulasikan nggak untuk Baik, tadi menginduk-menginduknya? baik. Oh, ini yang tadi ya, silakan Ini dulu. Pak. Oke, baik. Kita Gimana, ke Pak? Pak Irfansyah dulu kalau gitu. Silakan, Pak. Gimana? Silakan di unmute dulu Pak mic-nya. Ya, di bagian ini penanggung jawab kan tertera kepala dinas. Namanya kan cuma Supratman aja nih, Pak. Seharusnya kan dimunculkan gelar. Sementara pernah kita update profil di SDM Pusdatin. Di situ sudah kita masukkan gelar depan, gelar belakang, tetapi tetap muncul Supratman aja. Belum di unmute. Pak Desmawan belum di unmute. Oh, baik, Pak. Oh, ini maksudnya yang penanggung jawab ini yang di SDM.data maksudnya. Di Iya, administrasi. Oh iya, Pak, tidak apa-apa, diabaikan saja, Pak. Nanti kan yang kita lihat nanti kan yang di SK-nya, Pak. Yang sesuai SK ya, yang diunggah. Nanti kan untuk coba Bapak yang itu, Pak. Coba yang ya. unduh format, coba unduh format. Coba ini di close. Unduh format. Ini ditutup dulu, Pak. Unggah Siap. rekapitulasinya ditutup. Baik, Pak. Ya, coba itu yang unduh format. Nah, coba klik, tunggu. Nah, itu Pak, itu kan kosong, Pak. Nah, nanti ini diketik manual, Pak. Ya, kepala dinasnya. Nanti Itu di-scan, diedit keluar manual. di sini. Edit manual nanti, ya Pak ya. Begitu. Baik. Ikut rekap ya. Nah, jadi untuk yang di SDM memang tidak bisa diupdate, Pak, karena yang di SDM itu ada datanya itu memang dia harus sesuai dengan data Dukcapil untuk yang SDM Ya, karena terkait dengan perlindungan data pribadi. Begitu, Bapak. Cukup ya. cukup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebentar tadi terkait dengan Induk-menginduk. induk menginduk ya. Coba saya cari akun yang belum ada ininya ya. Bentar, Pak. Soalnya saya ini punyanya Sleman ini sudah dilegalkan semua. Hmm, Bentar, bentar ya, legalitas sekolah. Ini sudah ada. Sebentar saya cari yang ada akunnya. Oke, ini bisa ya. Bentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? iya Pak. Saya login dulu ya. Nah, ini saya login di Kota Medan.
Nah, ini tampilan di dashboard. Jadi untuk legalitas itu dilakukan di dashboard ijazah, bukan di manajemen ijazah, ya, di dashboard ijazah. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, ini mohon segera dilakukan karena apabila tidak dilegalitaskan tentunya tidak akan masuk datanya ke manajemen ijazah, ya. Hmm. Nah, di sini ada keterangan untuk jenjang pendidikan dasar masa masa uji coba masih berlangsung hingga H-2 penetapan kelulusan. Seluruh aksi dan proses yang dilakukan selama uji coba akan diriset pada H-1 penetapan kelulusan, ya. Pengelolaan data ijazah yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan pada periode waktu yang telah ditetapkan, ya. Yang pertama, ini tampilan dari dinas, ya. Ini menggunakan akun dinas. Nanti kita ke ini menu daftar nominasi sementara, ya. Daftar nominasi sementara, ya. Kita fokus di daftar nominasi sementara, lalu kita ke submenu residu DNS. Nah, berikut ya residu DNS-nya. Nah, coba kita lihat terkait dengan legalitas. Kita klik ada tombol di atas ini, legalitas sekolah. Kita klik. Nah, di sini ada dua nih. Untuk kewenangan dinas apa Dikbud Kota Medan ada dua nih yang harus dilegalitaskan, ya. Ada SD Negeri 00786 ini SD High Scope. Nah, ini dipilih mau dilegalitaskan, mau ditumpangkan kemana. Ini bisa dipilih. Nah, ini sudah ada. Tentunya nanti dia akan ke jenjang SD. Sekolah yang bisa dipilih adalah sekolah yang SD, tidak akan ke SMP. Nanti bisa dipilih, ya. Nah, bisa dicari begitu. Misalnya kita pilih, nah, ya. Nanti masukkan nomor SK, tanggal SK, lalu pilih kepala sekolahnya, kalau klik simpan. Nah, tapi sebelum melakukan ini, nanti Bapak Ibu juga di dinas sudah membuat SK terkait dengan legalitas satuan pendidikan di lingkungan kabupaten kota Bapak Ibu. Begitu. Gitu. Apakah cukup? Ya, alhamdulillah sudah cukup Pak. Ya, ya, Mungkin makasih ya. ya baik. Mungkin nanti ini salah satu yang harus ditampilkan dalam video yang nanti ada di Pusdatin buat ya pada semuanya ya. Mudah-mudahan karena ini salah satu yang banyak ditanyakan juga ke eh, kami juga. Baik, berikutnya dari Pak Adi dari BPMP Kalimantan Selatan. Bisa angkat mic? Terima kasih Pak. Kedengaran Pak suaranya Pak? Jelas Pak. Ya, izin nggak pakai video. Ini Pak, pertanyaannya apa dampaknya ya ketika peserta didik itu sampai dengan terakhir penerbitan ijazah, ya dia statusnya masih residu. Karena dari beberapa saya diskusi dengan satuan pendidikan ya, ada beberapa satuan pendidikan yang sudah menyampaikan ke orang tua yang bersangkutan, tetapi orang tuanya kurang respon. Jadi eh, lambat untuk menyelesaikan residu misalkan yang ada di dukcapilnya. Nah, ketika nanti batas penomoran ijazah sudah selesai, kemudian anak tersebut tentunya tidak dapat ijazah. Nah, ini seperti apa? Apakah ada nanti penerbitan ijazah susulan atau kita anggap anaknya itu memang tidak dapat ijazah atau ibaratnya tidak naik kelas, kemudian kedepannya harus mengulang lagi. Kira-kira seperti itu Pak. Satu pertanyaan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dari Pak dari Pusdatin? Ya, baik Pak. Sampai saat ini ya di sistem Pusdatin itu tidak ada susulan Pak. Jadi memang secara sistem itu sudah otomasi ya. Jadi sudah otomatis terkunci. Jadi yang bisa masuk ke manajemen ijazah adalah data yang sudah valid ya. Artinya valid apa? Valid secara akreditasi, valid peserta didik ya, baik NISN maupun kependudukannya. Jadi memang kalau tidak valid Pak, tentunya ya tidak akan
risikonya apa? Tentunya tidak akan keluar nomor ijazahnya, Pak. Begitu sampai saat ini ya. Jadi kita tahu, tidak tahu bagaimana ke depannya, Pak. Begitu, Pak. Baik, berarti sesuai Mm, dengan prinsip validitas tadi ya. betul, Pak. Mm-mm. Oke, baik. Terima Bagaimana? kasih Pak. Mudah-mudahan tidak ada masalah di lapangan nanti. Iya, amin, Pak. Semoga Amin, ya lancar, Rabbal Pak. Alamin. Baik, berikutnya dari Pak Usman, Kabupaten Pasangkayu. Boleh buka mic, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. didengar, Pak? Ya. Bisa. Eh, Singkat saja pertanyaan saya bahwa di tempat beberapa di kabupaten saya kan belum ada SK Pemda terkait dengan muatan lokal. Belum ada. Pertanyaannya, apakah muatan lokal nanti yang dicantumkan di transkrip nilai itu dihapus saja atau gimana? Sementara Ibu Dwi tadi mengatakan bahwa muatan lokal, kekhususan atau kekhasan sekolah itu bisa dicantumkan. Apakah itu saja yang kami ambil, Pak? Karena kami tidak memiliki SK, tidak ada SK Pemda yang mengatur tentang muatan lokal yang diseragamkan di daerah kami. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Bentuk sebenarnya yang berkewenangan adalah Bu Dwi ya yang menjawab ya. Atau mungkin dari Ibu Umi, apakah bisa berpendapat? Jadi Bu Umi, Pak Usman bertanya, ini untuk muatan lokal kekhususan daerah, jadi di Kabupaten Pasangkayu belum ada SK Pemdanya. Nah, apakah tetap dimasukkan atau dihilangkan saja dari transkrip nilai? Selamat. Di Dapodik berarti tidak ada juga ya Pak? Tidak ada pembelajaran Dia ulang. berbeda-beda. Ada pembelajaran mulok. Bukan di Dapodiknya. Jadi yang bisa kita Hmm. masukkan itu yang sudah terdata di Dapodik gitu. Kalau belum berarti tidak Oh, perlu dimasukkan ke dalam transkrip. Ya, jadi ya Pak, oke, jadi oke. jelas ya. Jadi kalau muatan lokalnya itu tidak masuk ke dalam Dapodik, berarti tidak perlu dicantumkan di dalam transkrip. Ya, sudah jelas Pak Usman? Oke, terima kasih. Ya, Kasih, Bu. sama-sama Bapak. Berikutnya dari PKBM Devlo Bamora. Bagaimana Pak? Boleh angkat mic? Selamat sore. Ini Sore Bapak. dari Belu Atambua, Gaspar. Siap. Berkaitan dengan kurikulum. Jadi ada dua kurikulum yang kita pakai yaitu K13 dan kurikulum Merdeka. Lembaga kami sudah akreditasi dan melaksanakan ujian mandiri. Lalu saya mendapat ada dua lembaga yang menginduk di saya. Karena dari penjelasan tadi itu kan daftar nilai dari yang keluar transkrip nilai itu kan dari dua kurikulum itu beda. Apakah tidak ada pengaruh yang menginduk ke saya? Mereka masih pakai K13, sedangkan saya sudah pakai kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mohon penegasan lagi. Dari SK sampai SPTJM itu kan nanti ditantangani oleh satuan pendidikan. Untuk pengiriman ijazahnya itu lewat lembaga yang induk atau langsung ke satuan pendidikan. Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ini berkenaan dengan induk-menginduk bumi. Bagaimana? Pertama, kurikulumnya beda. Nah, untuk yang menginduk bagaimana? Kemudian yang untuk pengirimannya bagaimana juga nih Bu Umi? Silakan. Ya, untuk induk-menginduk ini yang penting jenjangnya sama ya Bapak. Jadi yang penting sama-sama
Kalau PKPM berarti sama-sama paket B gitu ya. Sama-sama ada apa program paket B. Selama kalau untuk kurikulum tidak masalah karena di sini nanti untuk pengesahan ijazahnya bukan untuk transkrip karena transkrip oleh masing-masing satpen. Jadi di sekolah asalnya. Jadi baik itu sekolah terakreditasi maupun tidak terakreditasi dapat menerbitkan transkrip nilai gitu. Ya. Lalu pengiriman ijazah, Pengiriman pengiriman ijazah. ijazahnya bisa dikomunikasikan antar sekolah ya Bapak. Oh, Yang maksudnya dari ini kirim ke lembaga induk atau langsung ke satuan pendidikan yang menginduk di kami? kalau boleh tahu yang nanti menginduk ke Bapak itu apakah berbeda daerah atau bagaimana, Pak? Tidak, maksudnya beda kecamatan. Beda Oh, beda kecamatan. kecamatan, tapi masih Ya, terjangkau ya, Pak? ya. Ya, jadi ya mungkin silakan Bu Mi. Iya, jadi untuk teknis pengirimannya mau sekolah asalnya yang mau ke induk atau induk yang mendatangi sekolah asal, disilahkan saja nanti tektokan antar kedua sekolah itu mana yang lebih nyaman gitu aja. Tapi untuk Oh, secara penandatanganan yang penting harus sekolah terakreditasi itu tadi ijazahnya. oh ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Baik, Bapak. sama-sama Bapak. Ya. Oke, berikutnya dengan Pak Mario dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna. Silakan Pak untuk mengangkat mic-nya. Oke. Terima kasih, Mas. Ya Pak, kurang Ya, keras Mas. suaranya boleh? Halo, Mas. Ya, Pak Mario mungkin agak keras suaranya. Belum kedengaran ya, Mas? Ya, sudah. Bagaimana Pak? Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Mungkin ini pertanyaan saya ke Mas Dermawan terkait dengan di SPTJM, di manajemen ijazah di SPTJM, di undur rekapitulasi SPTJM. Di sini saya ingin tanyakan di mana regulasinya untuk kita merubah itu nama dinas kabupaten kami. Karena di SDM itu tidak ada untuk mengedit nama regulasi dinas pendidikan. Oh, ada perbedaan nama kabupatennya, Pak ya? Ya, di kami itu dinas pendidikan dan kebudayaan. Di sini cuma di dinas pendidikan saja. Oh, itu hanya dinas pendidikan saja, Pak ya? Ntar. Ya, Sudah, itu saja Pak. ya itu saja Mas Ya, Aditya. bagaimana Pak Hismawan? Baik, Pak. Nanti ini coba kami sampaikan ke tim ya untuk Pendidikan Kabupaten Muna. Berarti sebenarnya di SDM juga cuma dinas pendidikan, Pak ya? Bukan pendidikan Ya, kebudayaan ya? Di ya, SDM-nya. betul Mas ya. Ya, Nanti kalau coba kita update. Ya, Pak. Bapak masuk di grup itu, Pak? Di grup WA? di UIA saya di cancel karena cuma satu orang aja yang masuk Mas. Oh iya, Ya, ini grup ini Sulawesi kali. ya. Ini grup Sulawesi ya Pak ya? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Tenggara. Ya, Oh iya Tenggara. Sulawesi Tenggara nanti kan masuk di WA verbalnya yang Sulawesi. Nanti yang masuk siapa itu Pak? Biasanya kan adminnya yang satu orang. Nanti tolong sampaikan ke Ya, adminnya supaya segera ya. share di di grup tersebut atau langsung japri ke kita orang Pusdatin Pak. Ya, kita kan Oh iya. pasti punya kontak kan orang Pusdatin. Nanti Siap, silahkan siap. Ya. silahkan langsung di WA eh, nomenklatur terkait itunya, nomenklatur nama dinasnya, gitu Pak. Sekalian update saja dengan SK KK Datadiknya Pak. Kan ada KK Datadik. SK Iya, iya, kerjanya kan, iya Mas. kan ada kop suratnya harusnya udah update ya. Silakan dikirim. Ya. Gitu saja Pak Oh iya. sementara. Ya. Oke, terima kasih Mas ya. Terima kasih Pak. Ya, sudah ya Pak Mario. Mungkin nanti akan ditindaklanjuti
oleh teman-teman dari tim Pusdatin. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan nampaknya sudah terjawab semua dan di Zoom pun sudah tidak ada yang raise hand lagi. Mungkin bisa kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya di siang ini. Eh, Wah, ini ada yang nanya nomor HP Pak Desmawan bagaimana nih? Nah, ini person to person lah. Bagaimana nih? Nah, ini nanti mungkin Pak Peters nanti bisa bisa chat play aja dengan Pak Desmawan di Zoom ini. Nanti biar Pak Desmawan yang jawab. Nah, saya tidak berkewenangan untuk hal tersebut. Ya, baik ya Bapak dan Ibu, Alhamdulillah tiga materi sudah disampaikan dan juga sesi tanya jawab juga sudah terselesaikan semuanya. Ya, jadi tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Eh, Berikutnya kita memasuki sesi terakhir yaitu sesi penutupan yang arahan dan penutupannya akan ditutup secara resmi oleh Bapak pembina kami dari Direktur SMP. Beliau merupakan Widya Prada ahli Madya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama kepada Dr. Syamsul Alam MPD. Disilakan Pak.